Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Abdillah Priscianti dengan NIM 2301114055 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dari mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini Sos MSI. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa penting untuk mempelajari administrasi pembangunan. Nah, dan jelaskan. Administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha oleh pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan. Administrasi pembangunan bertujuan untuk mencapai kemajuan dan keadaan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Administrasi pembangunan penting untuk kita pelajari karena kita dapat memastikan bahwa rencana suatu proyek pembangunan itu dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan rencana yang telah ditentukan. Kita juga dapat memahami bagaimana proses pembangunan itu berjalan, mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, hingga evaluasinya. Serta kita juga dapat memastikan bahwa pembangunan itu dapat lebih memiliki nilai daya guna bagi masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan, serta jelaskan solusi dan kendalanya. Sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan itu dapat berasal dari pihak pemerintah maupun pihak swasta, seperti APBD, APBN atau APBD. APBN dan APBD itu dapat berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dapat juga dari pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, investasi swasta melalui penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, bantuan luar negeri yang berupa hibah, serta dari dana masyarakat melalui sumbangan, donasi, maupun partisipasi dalam program-program pemerintah. Selanjutnya, solusi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan yaitu dapat dengan mengoptimalisasikan pendapatan negara dengan meningkatkan efisiensi perpajakan dan memberantas korupsi, memperkuat kerjasama antara pemerintah dengan swasta, memanfaatkan aset negara secara optimal, serta dapat juga dengan menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana bantuan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai kendala yang masih dihadapi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu adanya keterbatasan anggaran, sehingga semua proyek pembangunan itu belum dapat dibiayai secara optimal. Utang negara yang tinggi juga dapat membatasi pinjaman baru. Proses perizinan dan birokrasi yang rumit dapat menghambat investasi dan memperlambat proses pelaksanaan proyek pembangunan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran itu dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan dan terjadinya korupsi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai poin penting dari makalah kelompok. Nah, makalah kelompok saya itu mengenai sumber daya pembangunan. Pengelolaan sumber daya pembangunan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya secara efektif dan efisien untuk dapat mencapai suatu tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jenis-jenis sumber daya pembangunan yaitu ada sumber daya alam yang terdiri dari tanah, air, mineral, hutan, dan energi. Sumber daya manusia yaitu terdiri dari tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan, dan keaktifan. Sumber daya finansial terdiri dari anggaran, investasi, dan pinjaman, serta sumber daya teknologi yang terdiri dari peralatan mesin dan sistem informasi. Selanjutnya ada mengenai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya pembangunan, yaitu yang pertama ada prinsip pembangunan kelanjutan, yaitu pengelolaan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua ada prinsip transparansi, yaitu keterbukaan penggunaan sumber daya dan pembangunan. Selanjutnya ada prinsip ekoefisiensi, yaitu meminimalkan
penggunaan dan dampak lingkungan, serta prinsip berwawasan lingkungan, yaitu mempertimbangkan adanya kelestarian sumber daya. Yang terakhir itu mengenai tantangan dalam pengelolaan sumber daya pembangunan yang meliputi keterbatasan sumber daya, perencanaan yang tidak memadai, pelaksanaan yang tidak efisien dan efektif, evaluasi yang tidak optimal, serta adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.